Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati N dengan NIM 210901501046. Akuntansi S1 kelas C. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas satu konsep dasar manajemen. Langsung saja tugas pertama. Soal pertama, apa yang dimaksud konsep dasar manajemen? Menurut manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Konsep dasar manajemen yaitu yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Suatu ilmu, pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai pemimpin atau manajer pada suatu organisasi atau suatu perusahaan tertentu. Yang keempat, manajemen sebagai proses. Manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian serta diikuti secara berurutan dan tujuan yang telah ditetapkan. Soal selanjutnya, apa saja komponen manajemen? Yang pertama yaitu manajemen pemasaran, manajemen operasi atau produksi, manajemen informasi, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Soal berikutnya, mengapa penting bagi yang ingin mendirikan usaha harus mengerti tentang organisasi? Karena pada saat kita mendirikan suatu usaha, salah satu langkah awal untuk membangun usaha tersebut agar sukses dan berkembang ialah dengan membentuk struktur organisasi. Dan dalam organisasi tersebut akan ada beberapa pembagian yang memproses jalannya usaha sampai dengan pemasaran usaha tersebut. Manfaat organisasi dalam mendirikan usaha ialah A. Memudahkan dalam pembuatan perencanaan bisnis. B. Memudahkan dalam mencapai target yang ditentukan. C. Memudahkan dalam menentukan job description karyawan. D. Mempermudah dalam menganalisis beban kerja karyawan. E. Perhitungan gaji karyawan akan semakin mudah. F. Timbulnya semangat kerjasama dalam perusahaan. Dan G. Membentuk emotional intelligence. Soal berikutnya, jelaskan apa itu perencanaan dalam manajemen bisnis. Perencanaan bisnis adalah suatu kegiatan dalam merancang, mengelola dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis yang mencakup semua pengaturan baik dari dalam proses pengerjaan, pengelolaan, sampai cara mencapai suatu tujuan bisnis yang diinginkan. Soal berikutnya,
Mengapa Anda harus mempelajari ilmu manajemen bisnis? Apakah manfaatnya bagi Anda? Karena manajemen bisnis merupakan pengatur atau pelaksanaan dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan. Dalam sebuah kegiatan administrasi, itu baru sekedar konsep atau gagasan. Manfaatnya yaitu yang pertama, membantu dalam menyusun strategi bisnis. Yang kedua, membantu dalam mengalokasi sumber daya dan waktu. Yang ketiga, membantu menciptakan perilaku bisnis positif. Yang keempat, membantu dalam menyusun target kerja. Yang kelima, membantu dalam mempertahankan bisnis. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kinerja dalam berbisnis. Soal berikutnya, siapakah sebenarnya orang yang layak disebut sebagai penemu konsep manajemen bisnis modern? Jelaskan beberapa prinsip manajemen bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hingga kini dan mendatang selalu relevan diterapkan dalam bisnis modern. Penemu konsep manajemen bisnis modern ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menjalankan bisnis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan prinsip kejujuran atau transparansi. Ketika sedang berbisnis, beliau selalu jujur dalam menjelaskan keunggulan dan kelemahan hidup yang dijualnya. Ternyata prinsip transparansi beliau itu menjadi pemasaran yang efektif untuk menarik para pelanggan. Beliau juga mencintai para pelanggannya seperti mencintai dirinya, sehingga selalu melayani mereka dengan separuh hatinya dan selalu membuat mereka puas atas layanan beliau serta persaingan yang sehat dan kompetitif. Soal berikutnya, menurut Anda, apakah sukses itu? Apa pula sebenarnya yang dimaksud dengan sukses dalam bisnis? Jelaskan. Kebanyakan orang yang bilang sukses adalah orang-orang yang memiliki banyak harta maupun jabatan yang tinggi. Tetapi menurut saya, orang yang sukses adalah orang yang puas dan merasa bahagia dengan apa yang dia lakukan. Karena secara tidak sadar, kita sering kali mengejar rasa puas dan bahagia dalam hidup. Jadi ketika seseorang dalam mencapai kepuasan dan sudah bahagia, tidak ada hal lain lagi yang harus dikejar. Sedangkan sukses dalam bisnis merupakan hal yang masih harus rajin dipelajari dan kemudian dilaksanakan bagi mereka yang baru saja memulai bisnis. Menjadi seorang pebisnis yang sukses tentunya impian semua orang. Tidak hanya sekedar memiliki bisnis, tentu juga ingin agar bisnis tersebut menjadi besar dan juga dikenal banyak orang. Soal selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang pidato Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2021 mengenai struktur APBN tahun 2022 dan bagaimana analisis Anda terhadap keputusan Presiden Presiden tersebut bagi kondisi perekonomian nasional, khususnya bagi dunia bisnis. Pidato Presiden Rakyat Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2021 mengenai APBN tahun 2022 adalah
APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Analisis terhadap keputusan Presiden tersebut bagi kondisi perekonomian nasional, khususnya bagi dunia bisnis adalah pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Soal berikutnya, apakah Anda sudah memiliki usaha? Jika sudah, usaha apa dan mengapa Anda memilih usaha tersebut? Jika belum, mengapa dan apa yang masih menghalangi Anda untuk memulai memilikinya? Jelaskan. Belum memiliki usaha karena merasa kurang percaya diri dan takut akan usaha tersebut tidak berjalan lancar, dan dalam kondisi saat ini belum mempunyai modal yang cukup untuk membuka usaha. Demikianlah video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.